Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kemuliakan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati dan para penyiar kita, dan pada kesempatan ini kita bersama Ibu Lailah Borun Zetion. Tentu habang siri-siri na songgup tu sapulidi mulai perdongan Borun Nasti sonang na setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh pendengar kami di mana saja kita berada. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang tiada tara. Tentu nikmatnya itu mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah, sehingga kita di dunia kita berharap kita bahagia, dan di akhirat nanti insya Allah kita pun akan masuk surga. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sudah mengajarkan kepada kita ajaran Islam yang sangat sempurna untuk kita bisa lebih meningkatkan derajat kita menjadi derajat yang takwa, karena orang yang takwa baik ia kaya maupun miskin, dan baik ia penguasa maupun rakyat jelata, kalau dia bertakwa insya Allah hidupnya pun akan bahagia. Oleh karena itu ajaran Islam yang sempurna itu marilah kita imani, kita hayati dan kita amalkan. Insya Allah kita pun nanti akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, dan yang tidak ada pertolongan yang mampu menolong kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan kepada kita tentang 5 dosa penyebab bencana. Ada beberapa istilah yang sering kita dengarkan. Istilah pertama ujian. Yang kedua ada namanya ajab. Yang ketiga ada namanya istisros. Apa yang dimaksud dengan ujian dan apa yang dimaksud dengan ajab? Apa yang dimaksud dengan istisros? Apakah yang Allah berikan ini semua adalah ujian, atau dia berupa ajab, atau merupakan istisros? Ketika datang bencana, apakah ini ujian kepada kita, atau dia berupa ajab, atau memang sengaja Allah berikan kepada kita kekayaan, kesenangan, tapi akhirnya pun Allah azab kita pada puncaknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Yang dimaksud dengan ujian itu bisa ujian itu berupa kesulitan dan kesenangan. Ujian itu tujuannya adalah untuk menguji keimanan kita. Maka ujian itu tergantung level keimanan. Ujian adalah salah satu sekian banyak cara Allah menghapuskan dosa dari kita hambanya yang dicintainya. Dan ujian merupakan salah satu tanda bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Dan ujian itu merupakan cara Allah menaikkan derajat hambanya. Dan ujian itu akan datang walaupun seseorang itu rajin beribadah. Ujian itu tidak henti sampai kita mati. Kemudian ada namanya musibah. Apakah musibah ini teguran? Apakah musibah ini ujian? Atau musibah ini merupakan ajab? Musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Musibah
adalah sesuatu yang tidak kita sukai, dan ia berupa teguran atau peringatan akibat dari dosa yang kita lakukan. Maka orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah sebagai upaya memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ditegur oleh Allah, diuji Allah, tapi dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, dan tanda buktinya dia bersabar. Dan ada sebagian orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, dia makin jauh dari Allah, dan bahkan dia menilai berbagai musibah itu adalah merupakan pilih kasih Allah. Dia menyebut Allah itu tidak adil, dan bahkan dia menyampaikan bahwa ini semua adalah menunjukkan Allah itu tidak adil kepadanya. Maka ketika musibah ini datang, itu ada 3 tipe manusia. Yang pertama ada tipe wortel, dan yang kedua ada tipe telur ayam, dan yang ketiga ada tipe kopi. Tipe pertama tipe wortel. Wortel itu sangatlah keras ketika belum dimasak. Setelah dimasak, dia menjadi lembut dan lemah. Ada orang yang datang musibah, itu tipe wortel. Ketika datang musibah itu, imannya makin lemah, dan dia banyak berkeluh kesah, dan dia larut dalam kesedihan. Yang kedua ada tipe telur ayam. Ketika telur ayam itu belum dimasak, itu kalau jatuh akan pecah. Tapi setelah dimasak dengan matang, maka telur ayam itu menjadi keras. Ada tipe manusia ketika dia diuji dengan berbagai musibah, dia seperti telur ayam. Hatinya makin keras, hatinya makin tidak karuan, dan menganggap orang yang memberikan nasihat kepadanya itu nasihat yang selalu diabaikan dan tidak dipedulikan, dan dia tidak bisa diingatkan. Hatinya menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Dan ada tipe kopi. Kopi itu sebelum dimasak tidak begitu harum, tetapi setelah dipanaskan air yang sangat panas dan kemudian disuguhkan ke kopi, maka kopi itu akan mengeluarkan bau yang sangat harum. Tipe orang yang timpa musibah ada tipe kopi. Ketika datang musibah, walaupun kadang musibah itu datangnya bertubi-tubi, imannya tidak lemah, hatinya tidak keras, tapi musibah itu mengharumkan namanya, dan imannya makin kuat, dan dia pun sangat senang diberikan nasihat, dan dia pun makin memperkuat keimanannya, meningkatkan amal ibadahnya, dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, ketika datang musibah kepadamu, musibah itu mendekatkan dirimu kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang menjauhkan kamu daripada Allah. Inilah yang dikatakan musibah. Kemudian ada namanya istisros. Istisros itu adalah ajab yang ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap Allah memberikan ajab itu ketika kita di masa keemasan, di masa puncak daripada kenikmatan dunia itu kita peroleh. Ada orang yang banyak melakukan maksiat, jarang dia beribadah dan jarang dia beramal soleh, namun hidupnya
terus dilimpahi kenikmatan. Itu namanya istidros. Ada lagi hartanya yang berlimpah ruah, padahal orang itu malas bersedekah. Ada rezekinya berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang kepada ulama dan bahkan membencinya. Dan ketika ulama, para ustadz memberikan nasihat, dia pun makin keras dan dia terus bermaksiat. Tapi rezekinya terus berlipat-lipat. Ini namanya istidros. Dan bahkan dia banyak diikuti, dihormati, dan dikagumi, padahal akhlaknya tidak terpuji. Ini namanya istidros. Bahkan followersnya itu banyak, diteladani, dan bahkan diidolakan orang, padahal dia bangga mengumbar aurat dalam berpakaian dan dia buruk dalam tindakan. Ini namanya istidros. Dan dari segi kehidupan, dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya terus bertambah hingga dosanya pun membukit, menggunung, setinggi awan, sebanyak pasir di pantai, dan sebanyak buih di lautan. Dan ada orang yang tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya, pola hidupnya, pola makannya itu menunjukkan kesombongan, meremehkan orang lain, dan dia pun suka pamer, suka ria, dan bahkan dia angkuh. Tapi rezekinya terus berdatangan. Ini namanya istidros. Hidupnya selalu nampak bahagia, penuh canda tawa, padahal banyak orang yang karenanya ternoda dan terluka hatinya. Anak-anaknya kita lihat sehat-sehat, cerdas-cerdas, padahal anak-anaknya dan keluarganya diberikan dari harta yang hasilnya dari yang haram, dari menipu, dari korupsi, dari riba, dari perjudian, dan lain sebagainya. Karirnya pun terus menanjak, padahal banyak hak yang dirampas dan diinjak-injak. Dia semakin tua dan semakin makmur, padahal kehidupannya berkubang dengan dosa sepanjang umur. Dan banyak kejahatan dan kekejian yang tidak diketahui orang, namun tetap tenang dan terus dilakukannya. Saudaraku, ini namanya istidros. Apakah nikmat yang kita peroleh itu ujian, atau teguran, atau dia ajab, ataukah istidros? Kitalah yang mampu memuhasabah diri kita, mensurvei diri kita. Tapi mudah-mudahan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita adalah ujian untuk melihat level keimanan kita dan menunjukkan kecintaan Allah kepada kita, dan Allah pun ingin menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ada orang yang banyak melakukan maksiat, malas bersedekah, dia tidak pernah sholat, tidak senang dengan ulama yang memberikan nasihat, dan terus bermaksiat, dan dia mengumbar aurat dan buruk dalam tindakan. Dosanya sudah menggunung membukit, sebanyak pasir di pantai, dan sudah melangit. Dan bahkan dalam kehidupannya dia sombong, meremehkan orang lain, suka pamer, suka ria, angkuh. Dan dia pun banyak orang yang dilakukannya yang ternoda dan terluka hatinya. Dia menipu, korupsi, riba, berjudi, dan bahkan dia banyak mengambil hak, dirampasnya hak orang, dan harga diri orang diinjak-injaknya. Tapi rezekinya berlimpah, rezekinya berlipat-lipat, banyak diikuti orang, dihormati dan disegani orang, diteladani orang, dan bahkan didolakan orang. Dan bahkan dia jarang sakit,
dan dia tidak pernah kena musibah. Hidupnya selalu nampak bahagia dan ceria, dengan penuh canda dan tawa. Dia, anak-anaknya, keluarganya sehat-sehat, cerdas-cerdas, dan karirnya terus menanjak. Dan bahkan dia semakin tua semakin makmur, padahal kehidupannya berkubang dengan dosa sepanjang umur. Ini saudara-saudaraku, kalau ada di masyarakat kita seperti itu, janganlah heran. Itu namanya istisros, yaitu azab yang ditunda-tunda Allah Subhanahu wa taala. Namun azab itu tetap diberikan Allah ketika dia sudah sampai pada puncaknya di masa kejayaan dan masa keemasannya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah mengkaruniakan dunia kepada seseorang sesuai dengan yang diinginkannya, sementara ia tenggelam dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu namanya istisros dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhosnahum baktatan fa izahum mubalisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 44. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, untuk apalah kita banyak harta tapi batin kita merana? Buat apalah kita banyak harta tapi kita tidak bahagia? Buat apalah karir kita menanjak tapi ternyata harga diri orang banyak yang kita injak-injak? Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Fakuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-An'am 45. Akhirnya Allah hancurkan hartanya, karirnya pun tiba-tiba dia melakukan korupsi, kena tangkap, dan bisa jadi istrinya pun selingkuh, anak-anaknya yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, dan dia pun dipenjara, dan dia pun akhirnya bunuh diri. Ini namanya istisros. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemudian melangkahlah kita kepada tema kita, yaitu 5 dosa penyebab bencana. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami dan bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Yang pertama, lam tasharul fahisatu fi qaumin quttu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un. Tidaklah nampak zina suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah, penyakit, taun, virus, bakteri yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang kedua, lam yankusul mikyala wal mizan illa akhizu bis sinina wasiddatil ma'unati wa zawris sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan
kecuali mereka akan ditimpa paceklik, susahnya kehidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas samai walaulal bahaimu lam yumtaru. Tidaklah mereka menahan zakat, tidak menunaikan zakat, tidak membayar zakat, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka. Hujan tidak turun-turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Hujan tetap datang, tapi hujannya bukan karena kasih Allah kepada manusia, tapi kasih sayang Allah kepada hewan-hewan yang selalu berdoa untuk datangkan hujan. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwam min ghairihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan perjanjian mereka dengan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka menjadi orang yang berkuasa atas mereka. Lalu musuh mereka itu mengambil sebagian apa yang telah mereka miliki. Dan yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bikitabillah. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka, penguasa-penguasa mereka, umat Islam tidak berhukum dengan kitabullah Al-Quran, wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa zalallahu baksahum bainahum. Dan mereka tidak mengambil yang terbaik terhadap apa yang turunkan Allah dalam syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 106. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, 5 dosa penyebab bencana. Dosa yang pertama, perzinahan, menyebabkan penyakit taun, penyakit virus. Yang kedua, terjadinya kecurangan dalam hal timbangan dan takaran, maka itu akan menyebabkan bencana berupa paceklik, susahnya penghidupan, dan kezaliman penguasa. Yang ketiga, ketika orang tidak mau membayar zakat, enggan membayar zakat, lalai membayar zakat, maka Allah tahan hujan dari langit, tidak turun hujan. Seandainya pun walaupun pada masyarakat itu sudah tidak membayar zakat tapi tetap turun hujan, itu bukan karena kasih Allah kepada manusia, tapi karena kasih Allah kepada hewan-hewan. Dan yang kemudian yang keempat, orang yang melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diangkat Allah itu penguasa dari musuh mereka, dan musuh mereka itu sangat kejam sehingga mengambil hak milik mereka. Yang kelima, yaitu ketika pemimpin-pemimpin umat Islam tidak mengambil hukum dari kitabullah, dari syariat Islam, hukum pidananya, hukum perdatanya, undang-undang, peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakannya, itu berdasarkan nafsunya dan berdasarkan hukum-hukum yang tak jelas dari mana hukumnya. Syariat Islam tidak dipedulikan, bahkan diremehkan dan direndahkan, maka Allah akan jadikan di antara mereka adanya permusuhan-permusuhan di antara mereka. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, 5 dosa menyebabkan bencana. Dosa pertama adalah dosa perzinahan yang menyebabkan bencana berupa penyakit taun, virus yang penyakit itu tidak pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Perzinahan
dilakukan secara terang-terangan. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tafna hazihil ummah." Demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah akan binasa umat ini sehingga hatta yakumur rajulu ilal mar'ati fayabtarusuha fit tariq. Tidaklah akan binasa umat ini sehingga seorang laki-laki menerkam wanita di tengah jalan. Dia ingin bercumbu dan ingin berzina di tengah jalan. Dan di antara mereka yang terbaik pada waktu itu pun berkata, "Coba engkau lakukan zina itu di balik dinding sana." Karena maraknya perzinahan, bahkan perzinahan itu pun itu di tepi-tepi jalan dan di tengah-tengah jalan. Sehingga orang-orang yang baik ketika berjalan melalui jalan itu merasa risih dan dia menyuruh orang berzina itu supaya berzina di balik dinding, supaya tidak nampak oleh mereka. Begitulah keadaan di akhir zaman diramal oleh Rasulullah SAW. Sudahkah terjadi itu di zaman kita? Kemudian saudara-saudaraku, sekarang ada penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Penyakit Nabi Lut alaihissalam yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit pelacuran ini, perzinahan ini, itu sekarang ada namanya penyakit HIV AIDS. Ada sifilis, ada gonore, kencing nanah, ada namanya herpes, virus luka menular sekitar mulut dan alat kelamin. Ini semua adalah penyakit akibat perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Dan bahkan kita lihat di media sosial pun yang tujuannya dia ingin menghibur, tapi dia mengumbar konten-konten yang melanggar asusila dan bahkan mempertontonkan aurat, mengumbar aurat dan kata-kata yang kita merasa risih mendengarkannya. Yang penting viral, yang penting banyak subscriber dan banyak orang yang like dan komen. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sepik-kiping emas yang tidak tahu kapan datangnya. Na'udzubillahi min jalik. Kemudian yang kedua, yaitu ketika adanya kecurangan dalam hal timbangan, dalam hal takaran. Ketika para pedagang-pedagang kita, UKM kita, dan para pebisnis kita, dan bisa jadi pengusaha-pengusaha kita melakukan kecurangan, maka akan menyebabkan di masyarakat terjadi paceklik dan susahnya penghidupan, susah cari kerja, usaha pun bisa jadi gulung tikar, usaha tidak berkembang dan akhirnya gulung tikar, dan penguasa pun pada saat itu melakukan kezaliman-kezaliman melalui peraturan-peraturan yang dilakukan, yang diberikannya, peraturan-peraturan yang dikeluarkannya hanya memihak kepada
kepentingan yang berkuasa, kepentingan orang yang punya duit atas nama investor, dan tapi tidak dia mempedulikan rakyatnya yang dipimpinnya. Ini semua akibat dari pengusaha, pebisnis kita itu mengurangi takaran, tidak jujur dalam berdagang. Wailul lil mutaffifin izaktalu 'alan nas yastawfun wa iza kalum awazunuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu ketika mereka menimbang, ketika mereka membeli, mereka minta ditambah, tapi ketika mereka menakar, menimbang sebagai penjual, maka mereka mengurangi timbangan. Inilah orang-orang yang curang. Maka kepada para pedagang kami di mana saja berada, contohlah bagaimana syariat Islam mengajarkan kita berdagang dengan jujur. Belajarlah dengan hukum fikih jual beli, supaya kita jangan salah kaprah dalam berdagang. Berdagang harus didasari oleh ilmu, maka hasil dagang kita pun akan membawa berkah. Yang ketiga, yaitu ketika masyarakat banyak yang tidak menunaikan zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu tujuannya adalah mengambil berkah, dan zakat itu akan menambah, dan zakat itu akan memberikan kebahagiaan. Zakat itu wajib kita tunaikan jikalau sudah cukup nisab dan haul. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak, ada zakat hewan ternak, ada zakat profesi. Jika sudah cukup nisab dan haulnya, maka wajib kita tunaikan zakat kita. Kalau kita tidak tunaikan zakat, akibatnya timbullah bencana, yaitu Allah tahan hujan dari langit. Di dalam dua hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Lam yamna'u qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru." Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, melainkan Allah akan menahan hujan untuk mereka. Wala mana'a qaumun zakata illa habasallahu anhumul qatrah. Kemudian saudaraku, kenapa tidak datang hujan? Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 130. Hukuman Allah atas kesombongan, kezoliman, dan tindakan sewenang-wenang para penguasa mereka. Contohnya Raja Fir'aun, laknatullah, yang mengaku sebagai Tuhan. Atas pengakuannya dia sebagai Tuhan, maka itu menimbulkan malapetaka kepada rakyatnya. Walaqad akhosna ala fir'auna bisinina wa naqsim minat samarat la'allahum yazzakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. Dan yang keempat, yaitu apabila manusia melanggar peraturan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah angkatlah
penguasa mereka dari musuh mereka, dan musuh mereka itu mengambil hak milik mereka. Kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kita tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Kita sudah bersyahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Berarti kita sudah menyerah dan mengaku patuh, dan kita berkomitmen untuk melaksanakan aturan Allah. Tapi ternyata kita langgar, maka pelanggaran kita itu menyebabkan Allah angkat pemimpin kita, orang yang berkuasa atas negeri kita, dari orang-orang yang memusuhi kita. Dan musuh kita itu pun akan mengambil hak milik kita. Dan yang kelima, yaitu ketika pemimpin-pemimpin umat Islam tidak berhukum kepada kitabullah syariat Islam, maka akan muncullah permusuhan-permusuhan di antara mereka. Akibat pemilihan pilkades, pemilihan kepala desa, terjadilah blok-blok di masyarakat kita. Ketika pencalonan calon legislatif pilpres, akibatnya terjadilah blok-blok, kelompok-kelompok, dan bahkan yang bertetangga tak berteguran, yang bersaudara pun tidak lagi akur. Dan masyarakat pun tidak harmonis. Dan muncul tindakan-tindakan kriminal di masyarakat kita. Konflik, pertengkaran, dan terjadinya pembunuhan. Itu semua akibat kita tidak berhukum kepada hukum Islam, syariat Islam. Saudara-saudaraku, kami ajak kita semua, apabila kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, dan kita tidak berani mencegah kemungkaran, kita hanya menyerahkan kepada hukum, itu tidak bisa. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan penegak hukum, sehingga kemungkaran-kemungkaran itu bisa kita kurangi, sehingga tidak menimbulkan bencana. Bencana apabila kemungkaran-kemungkaran itu sudah merajalela di masyarakat kita, maka bencana pun akan datang. Dan bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran, tapi menimpa semua. Bahkan orang yang mengaku baik, orang yang alim, itu pun kena timpa. Itu berdasarkan Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Oleh karena itu, dari kesimpulan yang apa kami sampaikan pada kesempatan ini, 5 dosa itu akan menyebabkan bencana. Supaya dosa itu berkurang dan tidak menyebabkan bencana, solusinya adalah kita memasyarakatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Teruslah kita berbuat kebaikan, walaupun kadang kebaikan kita tidak dihargai, tidak dinilai, dan tidak diperhatikan. Tapi jangan hanya kita berbuat baik, kita pun harus meningkatkan derajat kita, yaitu mengajak kepada kebaikan. Orang yang mengajak kebaikan tentu banyak risikonya, dan risiko itu pun harus kita siap menerimanya. Maka musibah itu akan berkurang dan bisa jadi tidak akan datang, karena kita semua melakukan tugas kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Dan jika dia melihat kemungkaran, kalau tidak sanggup dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan hati itu adalah selemah-lemah iman. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah petunjuk untuk kita semua bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga kita semua terhindar dari berbagai macam bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.